Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Pintu maaf Arsenal untuk Aubameyang sudah tertutup. Aubameyang sudah tak lagi dimainkan Arsenal sejak awal Desember 2021. Pemain 32 tahun itu dianggap melakukan pelanggaran indisipliner oleh pihak klub akibat terlambat kembali ke dalam tim usai membesuk ibunya yang sakit. Tidak hanya itu, Aubameyang juga dicopot dari jabatan kapten Arsenal. Ex-pemain Arsenal Emmanuel Adebayor mengomentari situasi yang dialami Aubameyang di Arsenal. Dirinya menilai bahwa The Gunners enggan memaafkan striker Gabon itu. Saya tahu dia melalui banyak hal, karena begitulah Arsenal. Mereka tidak pernah tahu bagaimana memaafkan. Jadi saya tahu dia telah melewati banyak hal, kata Adebayor dikutip dari Daily Mail. Dia pemain yang fantastis. Saya berharap yang terbaik untuknya. Saya sudah mengirimnya pesan. Kami hanya ingin dia bangkit kembali, sambungnya. Dihubungi pihak Arsenal, Renato Sanches beri kode. Renato Sanches menghidupkan kembali karirnya di Lille setelah kegagalan di Bayern Munich. Ia sempat dipinjamkan ke Swansea City pada 2017-2018 silam, tapi belum mampu berkembang. Sejak gabung Lille di musim panas 2019, ia mulai menemukan lagi performanya. Musim ini dirinya perlahan bangkit dan mencetak 1 gol plus 3 assist dari 14 penampilan di Liga Prancis. Penampilan Sanches memicu ketertarikan sejumlah klub, di antaranya Arsenal dan AC Milan. Sanches pribadi enggan membahas ketertarikan klub-klub tersebut, tetapi ia mengakui ada yang sudah menghubunginya. Ia hanya menegaskan siap mencoba tantangan baru lagi. Mungkin Milan dan Arsenal tertarik, tapi saya tidak tahu. Saya bicara dengan agen saya. Saya tahu klub-klub mana saja yang menghubungi saya, kata Renato Sanches dikutip Metro. Tapi saya tak bisa mengatakannya sekarang. Tapi saya tahu jika saya siap. Jika sebuah tawaran datang, saya akan mencari tahu yang terbaik buat saya, imbuhnya. Tak dapat Vlahovic, Arsenal beralih pada Alexander Isak. Fiorentina sudah memberikan lampu hijau untuk Arsenal agar bisa memboyong Dusan Vlahovic. Namun pihak pemain masih sangat ragu. Striker asal Serbia itu justru dikabarkan akan bergabung ke Juventus. Arsenal pun tak punya banyak waktu untuk menanti Vlahovic. Menurut laporan The Athletic, Arsenal mencoba beralih ke Alexander Isak. Striker Real Sociedad itu sebelumnya sudah dikaitkan juga dengan The Gunners. Isak sudah memperkuat Sociedad sejak musim 2019-2020. Total ada 114 laga yang dimainkan dengan mencatatkan 41 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Legenda Manchester United Rio Ferdinand beberapa pekan lalu juga sudah mendengar kabar ketertarikan Arsenal kepada Isak. Ferdinand menilai bahwa pemain berusia 22 tahun itu cocok untuk membantu tim besutan Mikel Arteta. Saya lihat di koran pagi ini, di media tentang Isak, bocah Swedia itu. Dia akan menjadi rekrutan yang bagus, pemain muda berbakat lainnya, kata Ferdinand pada channel YouTube 5with5. Menurut saya, dia tampil dengan sangat baik di Euro untuk Swedia. Dia pemain yang berbakat kawan, seru Ferdinand. Opsi lain, Arsenal akan pinjam Luka Jovic. Alexander Lacazette masih bisa menjadi andalan di lini depan Arsenal. Dia bahkan bisa dipercaya sebagai kapten. Namun dari sisi produktivitas gol, Lacazette masih jauh dari harapan. Arsenal butuh pemain yang lebih tajam. Sebelumnya, nama Alexander Isak telah dikaitkan dengan Arsenal. Akan tetapi, The Gunners tetap butuh opsi lain. Dikutip dari The Mirror, Arsenal ingin mendapatkan Luka Jovic dengan status pemain pinjaman. Arsenal cukup percaya diri bisa mendapatkan Jovic karena dirinya bukan pilihan utama dan mungkin akan dilepas Real Madrid. Luka Jovic hanya mencetak 1 gol dari 11 laga yang dimainkan bersama Real Madrid. Jovic masih jauh dari harapan Real Madrid. Dirinya pun masih berada di belakang Karim Benzema dalam daftar penyerang utama Madrid. Tanpa striker baru, Arsenal harus ubah gaya bermain.
Masalah Arsenal di lini serang sudah dimulai sejak musim lalu dan memburuk musim ini. Aubameyang diasingkan dari tim, Lacazette tidak cukup bagus, Nketiah hanya level pelapis. Masalahnya, akan sulit mendatangkan pemain top di bursa transfer kali ini. Jika The Gunners gagal mendatangkan striker baru, sulit melihat Arsenal bisa bersaing untuk 4 besar. Oleh sebab itu, Mikel Arteta diminta untuk mengubah gaya bermain timnya. Gaya pemain Arsenal yang sekarang sepertinya tidak membebaskan gelandang serang untuk maju dan bermain sebagai false nine. Arsenal tidak bisa menyuguhkan permainan mengalir di depan. Padahal seharusnya false nine bisa jadi solusi untuk masalah Arsenal. Ada beberapa pemain yang bisa mengisi peran tersebut, khususnya pemain-pemain muda. Oleh sebab itu, karena tidak bisa membeli striker baru, sudah sewajarnya jika Arteta mencoba mencari solusi dalam skuadnya. Solusi itu mungkin dengan memainkan gelandang sebagai false nine. Arsenal harus sedikit mengubah gaya main mereka. Arsenal segera selesaikan transfer Yuri Tielemans. Ada beberapa nama gelandang yang dikaitkan dengan Arsenal. Salah satunya adalah gelandang Leicester City, Yuri Tielemans. Football London mengklaim bahwa Arsenal benar-benar serius ingin mendatangkan sang gelandang. Mereka dilaporkan akan mencoba menuntaskan transfernya di pekan ini. Menurut laporan tersebut, Arsenal mulai serius dengan transfer Tielemans karena Leicester sudah memberi lampu hijau bagi mereka untuk merekrut sang gelandang. Ini disebabkan kontrak Tielemans akan habis di musim panas 2023. Sejauh ini, ia masih belum mau memperpanjang kontraknya di King Power Stadium. Jadi, Leicester menilai lebih baik sang gelandang dilepas di musim dingin ini selagi mahar transfernya masih cukup tinggi. Arsenal menjadwalkan pertemuan dengan agen Tielemans dan juga Leicester City. Mereka akan mencoba untuk menuntaskan transfer ini. Arsenal dilaporkan sudah mengawali pembicaraan dengan agen Tielemans. Arsenal harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Tielemans. Leicester City meminta bayaran sekitar 60 juta pound sterling untuk jasa pemain timnas Belgia tersebut. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!